Jadi kuliah HTN hari ini saya ingin membahas tentang bentuk negara. Secara umum ada dua bentuk negara itu. Pertama adalah kerajaan atau monarki dan kemudian lainnya adalah republik. Ini perkembangan. Jadi monarki itu lebih awal hadir ketimbang republik. Jadi republik itu adalah koreksi ya terhadap monarki atau didatang dahulu. Nah, dalam monarki itu pengangkatan kepala negara ya, dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah. Itu bedanya. Kemudian di dalam republik, sebaliknya, tidak ada dasar pertalian darah, tetapi melalui pemilihan. Ya, seperti pemilihan presiden di Indonesia atau presiden di Amerika. Nah, berbagai macam istilah kerajaan ini. Pertama adalah kerajaan atau kingdom. Kemudian seperti di Inggris misalnya kerajaan. Kemudian di tempat lain seperti di Malaysia, sultan atau yang di Pertuan Agong. Ya, di Brunei Darussalam sultan. Eh, Selebihnya mengikuti raja, kemudian bisa juga ratu. Bisa kalau perempuan ya Ratu Elizabeth. Ya, kalau bisa laki-laki dan king atau raja. Nah, ini perkembangan-perkembangan seperti ini ya adalah satu perkembangan sejarah dan kemudian di tempat lain seperti di Jepang disebut sebagai kaisar ya sebagai kaisar. Nah, tapi pada umumnya kepala negara adalah sebuah simbol ya. Simbol dari sebuah negara ya sedangkan pemerintahan ditunjuk oleh raja atau berdasarkan pemilihan presiden, pemilihan parlemen ya. Jadi seseorang yang diangkat menjadi perdana menteri dia harus terpilih terlebih dahulu dalam pemilihan parlemen ya. Seperti di Australia misalnya ya harus pilih. Atau di Inggris dia terpilih dan partai yang menjadi pemenang pemilu itu baru bisa terpilih. Oke. Dan sejarah tentang republik ini sungguh sudah sangat tua ya. Dari mulai zaman Yunani eh, ketika eh, Plato menulis buku Politia ya, kemudian dirubah menjadi republik. Nah, di zaman Yunani dan Romawi, istilah republik itu belum dikaitkan dengan jabatan presiden ya, atau seperti di Amerika misalnya. Keterkaitan republik dengan jabatan presiden itu dimulai dengan sejarah Amerika 1776. Nah, zaman sekarang ini eh, republik itu dikaitkan dengan pemerintahan yang dari rakyat oleh rakyat, res publica. Ya. Di Indonesia eh, pemerintahan republik diintrodusir melalui Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi ketika menyusun menyusun konstitusi, para the founding fathers ini mulai bersepakat bahwa yang mereka akan dirikan adalah sebuah republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu adalah kesepakatan. Jadi setiap bentuk negara adalah perjalanan sejarah, ya perjalanan sejarah dari satu bangsa, kira-kira gitu. Dan kemudian eh, beberapa eh, susunan organisasi negara itu, ya pertama adalah negara kesatuan, ya United States, ya. Kemudian seperti Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian ada negara serikat atau federal, ya, seperti Amerika Serikat itu federal. Ya, federal itu bisa kepala pemerintahan dan kepala negara ada presiden, ya seperti di Amerika Serikat. Tapi bisa juga seperti misalnya di Jerman, kepala negaranya adalah seorang presiden, jabatannya protokol. Dan perdana menteri itu tidak ditunjuk oleh presiden, tetapi
didasarkan pada hasil pemilu. Jadi partai pemenang pemilu akan ditunjuk sebagai perdana menteri atau di Jerman sebut sebagai kansler. Ya, beda di Perancis. Perancis Republik, ya, presidennya ditunjuk oleh pemilu. Tapi perdana menterinya itu ditunjuk oleh presiden. Nah, disitulah letak kekhasan atau kekhususan dari negara oh, negara Prancis. Negara Prancis dan negara kesatuan. Ada bentuk lain adalah negara konfederasi. Ya, seperti bisa Swiss, negara konfederasi. Atau negara superstruktural seperti itu. Sebetulnya bukan negara, tapi mirip kayak negara. Karena dia punya parlemen sendiri, punya konstitusi, dan presidennya dipilih dalam sebuah pemilihan di seluruh negara-negara anggota European Union. Ya. Jadi sekali lagi, kalau negara kesatuan itu kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan di daerah kekuasaan dilimpahkan atau ada penyerahan kewenangan ya seperti itu ya. Nah, sebaliknya di dalam negara serikat kekuasaan negara terbagi ke negara bagian dan pemerintah federal ya, negara bagian tuh negara federal. Kekuasaan aslinya ada di negara bagian. Jadi negara bagian bersepakat membentuk sebuah negara federal atau federasi dan menyerahkan sebagian kekuasaannya. Jadi tetap kekuasaan asli ada di negara bagian dan ditulis dalam konstitusi. Sedangkan negara konfederasi atau Staatenbond ini merupakan persekutuan antar negara-negara berdaulat dan independen yang karena kebutuhan tertentu mempertemukan diri dalam organisasi kerjasama yang longgar. Misalnya dulu ada Uni Soviet, itu adalah persekutuan dari negara-negara independen. Ya, bubar, kemudian mereka bentuk konfederasi, Confederation of Independent States. Nah, ini juga seperti ini. Ya. Ada lagi konfederasi superstruktur ini adalah ASEAN. Ini adalah kumpulan dari beberapa negara. Tapi ASEAN dibandingkan European Union lebih kuat strukturnya European Union. ASEAN tidak punya konstitusi bersama dan kepala pemerintahan ASEAN tidak ada. Presiden ASEAN tidak ada. Ya ada juga Sekretaris Jenderal ASEAN yang dipilih secara bergilir, ditetapkan secara aklamasi. Kemudian ada Liga Arab, itu kumpulan negara-negara independen. Tapi Liga Arab ini uniknya beda dengan ASEAN, dia punya konstitusi Liga Arab. Dia punya presiden Liga Arab. Tapi kekuasaan sifatnya seremonial aja. Ya. Nah, konstitusi Eropa ini adalah luar biasa. Uni Eropa sekarang menjadi super state atau negara super dengan superstruktur dari negara apa jadi anggotanya. Contoh misalnya di negara-negara Uni Eropa diperlakukan satu mata uang, yaitu euro. Ya, euro. Jadi mata uang resmi adalah euro dan diperlakukan seluruh anggota. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang negara kita, Indonesia, dalam pasal 1 ayat 1 Undang Dasar 45 dikatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bukan negara federal, tapi negara kesatuan berbentuk. Dan ini tegas ya. Oleh karena itu sekarang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, negara Indonesia setelah kesatuan ya. Yaitu ya konsep-konsep yang disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1. Ya, pokoknya adalah kedaulatan rakyat. Itu dasarnya. Dan kemudian juga yang terpenting dari Konstitusi Indonesia adalah perumusan pasal 1 ya. Pasal 1 ayat 2 mengatakan kekuasaan ada di tangan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Ini penting, kenapa? Karena rakyat ini akan menentukan jalannya pemerintahan. Siapa yang akan dipilih memimpin pemerintahan. Ya, oke. Nah, tetapi
Indonesia membagi kekuasaan itu, mendelegasikan kekuasaan itu pada pemerintah-pemerintah daerah bersifat otonom. Ya, malah sebuah riset, sebuah riset dari mahasiswa program doktoral dari Jerman mengatakan Indonesia adalah sebuah negara federal berbentuk union. Ya, apa? Karena kekuasaan pemerintah pusat itu residual, ya, hanya ada sedikit, sebagian besar di tangan pemerintahan daerah. Nah, ini kesepakatan di era reformasi, ya. Nah, daerah ini diberikan tugas untuk menjalankan pemerintahan, ya, melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah. Oke.